hari-hari ini kita terus ada di tengah badai COVID, tapi justru di situ saya lihat kita semua melihat mukjizat Tuhan. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang iman, dan tentunya lagunya juga iman, ya, yang tentang iman juga. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yuk, dengan segenap hati kita naikkan puji dari awal. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Kita katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku
Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya tangan-Mu perkasa, tangan yang ajaib melindungi hidup kami. Terima kasih Tuhan, aku percaya, selalu percaya. Haleluya, ku bersyukur Engkau baik, Engkau sungguh baik, tangan-Mu menopang kami, janji-Mu menuntun kami, kuasa-Mu selalu ada, melindungi kami. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Kami boleh berkumpul kembali untuk pendalaman Alkitab ya Tuhan. Terima kasih. Engkau mengurapi hamba-Mu Pak David Chang yang akan mengajar kami. Pengurapan-Mu turun, Tuhan beri hikmat. Tuhan singkapkan yang tersembunyi. Tuhan taruh, Tuhan pesan-pesan-Mu ya Tuhan dalam lidah dan bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk setiap kami yang mengikuti kelas ini, Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami. Hati yang gelap Tuhan terangi, hati yang keras Tuhan lembutkan. Biar semua hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu. Sehingga firman yang sebentar kami dengar akan bertumbuh, akan berbuah, dan buahnya akan berlimpah-limpah, akan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Mereka melihat bukan kami, tetapi Yesus yang hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini, pengajaran hari ini, kelas hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, ke dalam tangan tuntunan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami belajar firman-Mu. Haleluya. Mari kita semua yang siap belajar, kita katakan, amin. Silahkan Pak David. Saya mulai dengan doa. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, tanpa iman kami tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi iman seperti ini hanya tumbuh ketika kami mendengarkan firman-Mu. Iman yang bertumbuh adalah kebutuhan kami semua, Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus, hari ini ajarilah kami mengenal Engkau dengan mempelajari firman-Mu, menaati firman-Mu sebagai dasar dari apa yang kami harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat, yaitu Engkau yang selalu memelihara firman-Mu, yang selalu menepati janji-Mu, sehingga iman kami dapat menjadi kesaksian yang memuliakan Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jaga mulut bibir hamba, juga jaga hati kami masing-masing agar firman yang disampaikan dapat berbuah. Ada yang 60 kali lipat, 100 kali lipat, sehingga nama-Mu saja dipermuliakan. Tuhan Yesus, lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkan kami dari percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topik yang sangat penting sekali. Semua penting, saudara. Tetapi ini adalah
boleh disebut konklusi dari apa yang kita telah pelajari selama 10 sesi sebelumnya. Saya beri judul Orang Percaya Harus Hidup oleh Iman, Ibrani 11, 1-40. Ini ada 56 slide, saudara. Kalau saya lanjutkan bisa sampai 100 slide, tapi saya potong sampai 56 slide karena topik ini sangat penting sekali. Oleh karena itu saya akan mulai, saudara. Ya, orang percaya hidup oleh iman. Nanti ada 3 video di sini. Saya mulai. Ibrani 11 memperkenalkan bagian terakhir dari surat Ibrani, yaitu Ibrani 11 sampai 13, yaitu iman, saudara. Fakta bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang lebih tinggi dari segala sesuatu, Ibrani 1-6, dan bahwa dia adalah imam besar agung yang menjalankan imamat yang lebih tinggi, seharusnya mendorong kita untuk menaruh iman kepadanya, saudara. Para pembaca surat Ibrani ini tergoda untuk kembali ke agama Yudaisme dan menaruh iman kita kepada Musa, iman mereka kepada Musa. Iman mereka ada pada hal-hal yang terlihat di dunia, bukan realitas Tuhan Yesus yang tidak terlihat. Bukannya menuju kesempurnaan atau kedewasaan, mereka akan kembali ke kanak-kanak dan bahaya akan kebinasan. Dalam Ibrani 11, semua orang Kristen dipanggil untuk hidup oleh iman. Di dalamnya penulis membahas 2 topik yang penting berkaitan dengan iman. Yang pertama adalah deskripsi iman, dan yang kedua adalah demonstrasi iman dari pahlawan iman. Kita mulai dengan deskripsi iman. Ada di Ibrani 11 ayat 1-3. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar, kata kunci, dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti, kata kunci, saudara, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberi kesaksian, ini juga kata kunci, kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena kita percaya Allah ada dasar sesuatu yang kita harapkan, buktinya adalah alam semesta. Karena itu alam semesta telah menjadi kesaksian kepada kita bahwa kita harus beriman kepada Allah. Seperti itu, saudara, ya. Nah, jadi ini bukan definisi iman, tetapi deskripsi iman. Jadi Ibrani 11 ayat 1-3 itu menceritakan apa yang dilakukan iman dan bagaimana cara kerja iman. Jadi iman Alkitab yang sejati bukan optimisme buta atau perasaan palsu yang dibuat-buat. Iman demikian akan menjadi tahayul, saudara. Iman tidak datang dari panca indera, bahkan hati manusia. Ya, saudara, iman itu tidak datang dari segala sesuatu yang bisa kita lihat, saudara. Bahkan apa yang ada di hati manusia. Nah, ini penting, saudara. Inilah definisi iman. Iman Alkitab yang sejati adalah ketaatan yang penuh keyakinan kepada firman Allah, terlepas dari keadaan dan konsekuensinya. Jadi, iman Alkitab yang sejati adalah ketaatan yang penuh keyakinan kepada firman Allah, terlepas dari keadaan dan konsekuensinya. Jadi baca kalimat terakhir itu, ini yang saya merah, dan biarkan meresap ke dalam pikiran dan hati kita, saudara. Jadi kita percaya sama Alkitab terlepas apa konsekuensi dan keadaan kita. Nah, jadi iman ini bekerja cukup sederhana, saudara. Tuhan berbicara kepada kita lewat anaknya, lewat firman-Nya. Kita mendengar firman-Nya, dan kita mempercayai firman-Nya dan bertindak berdasarkan itu. Tidak peduli apa keadaannya atau apa konsekuensinya. Itu adalah iman, saudara. Ya, Tuhan berbicara kepada kita, kita mendengar firman-Nya, kita percaya kepada firman-Nya dan bertindak berdasarkan itu, tidak peduli apa keadaannya atau apa konsekuensinya. Itu adalah iman, ya. Jadi iman kita ada dasarnya. Kalau iman tanpa dasar itu bukan iman. Iman ada dasarnya. Dasar iman kita adalah Yesus Kristus. Ya, dalam mempraktekkan iman keadaannya mungkin tidak mungkin dan konsekuensinya mungkin menakutkan dan tidak diketahui, tetapi kita harus menaati firman Tuhan dengan cara yang sama dan percaya bahwa Dia akan melakukan apa yang benar dan terbaik. Jadi dunia yang belum diselamatkan tidak memahami imam Alkitab yang benar
Mungkin karena melihat begitu sedikit iman dalam tindakan di gereja hari ini, saudara. Dunia gagal menyadari bahwa iman sebaik objeknya, dan objek iman kita adalah Tuhan Yesus. Iman bukanlah perasaan yang kita buat. Iman adalah tanggapan total kita terhadap apa yang Allah nyatakan dalam firman-Nya. Jadi tadi kan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, dalam bahasa Indonesia adalah dasar substansi. Ada sesuatu yang kita objeknya gitu. Nah, dasar atau fondasi dari sesuatu yang diharapkan, ya, dan keyakinan ke depan akan sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kata bukti yang merupakan bahasa Inggrisnya conviction itu artinya bisa disebut keyakinan. Nah, karena kita percaya kepada Alkitab dan percaya yakin agar sesuatu ke depannya yang tidak kelihatan, maka kita mendapatkan persetujuan dari Tuhan, mendapatkan laporan yang baik, atau kita bicara di sini adalah kesaksian. Jadi ini 3 adalah kata dasar dari iman. Jadi dasar, bukti, dan kesaksian. 3 kata dalam Ibrani 11 sampai 1-3 merangkum apa itu iman Alkitab yang sejati. Dasar, bukti, dan kesaksian. Dasar kita apa? Firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja dengan baik untuk kita di masa akan datang. Dan kalau misalnya kita mendapatkan itu, maka kita mendapat kesaksian yang memuliakan Allah. Jadi kata yang diterima dasar secara harafiah berarti berdiri di bawah, mendukung, menopang. Iman bagi seorang Kristen adalah seperti fondasi bagi sebuah rumah. Iman memberikan keyakinan dan kepastian bahwa dia akan berdiri. Ketika seorang percaya memiliki iman, itu adalah cara Tuhan untuk memberinya keyakinan dan jaminan bahwa apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan akan dialami oleh orang-orang yang percaya. Kata kedua adalah bukti, secara sederhana berarti keyakinan. Yakin bahwa itu akan dialami. Ini adalah keyakinan batinia dari Tuhan bahwa apa yang telah dia janjikan, dia akan lakukan. Kehadiran iman yang diberikan Tuhan di dalam hati seseorang adalah keyakinan yang cukup bahwa Tuhan akan memelihara firman-Nya. Dan ketiga adalah kesaksian, artinya memperoleh laporan yang baik. Good report adalah kata penting dalam Ibrani 11. Ringkasan dalam Ibrani 12 ayat 1 menyebut daftar pahlawan iman bagai awan yang mengelilingi kita. Mereka itu sudah bersaksi atas iman mereka. Mereka adalah saksi bagi kita karena Allah menyaksikan mereka. Dalam setiap contoh yang dikutip nanti demonstrasi iman, Allah memberikan kesaksian, persetujuan, laporan yang baik tentang iman orang tersebut. Kesaksian inilah adalah persetujuan ilahinya atas kehidupan dan pelayanan mereka. Dan patut kita contoh. Penulis Ibrani menjelaskan bahwa iman adalah hal yang sangat praktis, terlepas dari apa yang dikatakan orang-orang tidak percaya. Iman memampukan kita untuk memahami apa yang Tuhan lakukan. Iman memungkinkan kita untuk melihat apa yang tidak dapat dilihat dari orang lain. Nah, berjalan bersama pahlawan iman, akibatnya iman memungkinkan kita melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain. Orang-orang akan menertawakan pria dan wanita hebat dalam pahlawan iman ini ketika mereka melangkah keluar dengan iman. Tetapi Tuhan menyertai mereka dan memungkinkan mereka untuk berhasil dalam kemuliaannya. Jadi cara terbaik untuk mengerti bagaimana cara kerja iman adalah kita mempelajari atau berjalan bersama orang-orang yang beriman. Jadi sisa dari pasal ini dikhususkan untuk ringkasan kehidupan dan pekerjaan pahlawan iman yang ditemukan dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, ini penting. Dalam setiap contoh, Anda akan menemukan unsur-unsur iman yang sama. Pertama, saudara, pahlawan iman, Allah berbicara kepada mereka melalui firman-Nya. Kedua, batin mereka tersentuh dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, penting, mereka menaati Tuhan. Dan akhirnya Allah bersaksi tentang mereka. Dan Allah menyetujui langkah-langkah mereka. Oke, jadi iman itu harus ada dasar yang memiliki keyakinan bahwa di masa akan datang Tuhan akan mengerjakan itu bagi kita yang terbaik. Dan Tuhan akan memberikan kesaksian bahwa orang ini telah mendapatkan persetujuan ilahinya. Nah,
Kita mulai dengan contoh yang pertama adalah demonstrasi iman untuk pahlawan iman sebelum Abraham, saudara. Ibrani 11 ayat 4 sampai 7. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman masih berbicara sesudah ia mati. Dengan apa? Tuhan membakar korban itu, kesaksian bahwa Allah setuju dengan iman dia. Oke? Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Pertama, Habel, saudara, menyembah dalam iman. Latar belakang cerita ada di Kejadian 4 ayat 1 sampai 10. Habel adalah orang benar karena iman. Ya, Tuhan telah mengungkapkan kepada Adam dan keturunannya cara ibadah yang benar. Dan Habel mendengar itu dari bapaknya dan menaati Tuhan dengan iman. Bahkan ketaatannya mengorbankan nyawanya. Kain bukan anak Allah karena dia tidak memiliki iman, saudara. Dia pakai cara lain. Dia tidak perhatikan firman Tuhan. Berarti dia tidak beriman kepada firman. Dia religius tapi tidak benar. Nah, Habel berbicara kepada kita hari ini sebagai martir pertama iman. Kedua, Henok berjalan dalam iman. Iman kita kepada Tuhan tumbuh saat kita bersekutu dengan Tuhan. Kita harus memiliki keinginan untuk menyenangkan Dia dan juga ketekunan untuk mencari Dia. Doa dan baca firman. Doa, meditasi firman, penyembahan, disiplin, semua ini membantu kita dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Henok berjalan bersama Tuhan di dunia yang jahat, saudara. Sebelum air bah datang, dia bisa menjaga hidupnya tetap murni. Henok tidak pernah mati dan diangkat oleh Tuhan. Dan Tuhan memiliki rencana yang berbeda untuk setiap orang percaya kepadanya. Nuh adalah iman yang bekerja, saudara. Saudara, iman Nuh melibatkan seluruh orang pada saat itu. Pikirannya diperingatkan tentang Tuhan. Hatinya tergerak oleh rasa takut dan kehendaknya bertindak berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Karena tidak ada seorang pun pada waktu itu yang pernah melihat banjir bah, saudara. Tindakan Nuh pasti telah menimbul banyak ejekan. Iman Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Ya, itu juga mengutuk seluruh dunia karena imannya mengungkapkan ketidakpercayaan seluruh dunia, saudara. Jadi Nuh, Tuhan berbicara kepada Nuh, dia percaya, dia tahu konsekuensinya bahwa orang akan mengejek dia, tapi dia tetap lakukan karena itu Allah memberikan kesaksian kepada dia dan imannya menyelamatkan seluruh keluarganya. Jadi lihat cara iman bekerja. Tuhan berfirman, ya, hati nurani kita tergerak, kita menaati firman, akhirnya Tuhan bersaksi atas iman kita. Itu cara kerja iman. Semuanya begitu, saudara. Jadi ini adalah demonstrasi iman. Yang kedua adalah demonstrasi iman para bapak bangsa Israel, yaitu Abraham sampai Yusuf. Ibrani 11 ayat 8 sampai 22. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat.
karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itu sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua yang telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Allah menepati janjinya, karena Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, Abraham tak kalah ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulang belulangnya. Oke. Saudara, Bapak orang percaya, Abraham sampai Yusuf adalah iman dalam menunggu, saudara. Menunggu janji Allah, dan dia dengan taat meneruskan janji Allah kepada keturunannya. Penekanan dalam bagian ini adalah pada janji Allah dan rencananya bagi bangsa Israel. Bangsa itu dimulai dengan panggilan Abraham. Tuhan menjadikan Abraham dan Sarah seorang putra. Tetapi mereka harus menunggu 25 tahun untuk pemenuhan janji itu. Putra mereka Ishak menjadi ayah Yakub dan Esau, dan Yakublah yang benar-benar membangun bangsa itu melalui kelahiran ke-12 putranya. Yusuf menyelamatkan bangsa itu di tanah Mesir, dan Musa kemudian harus membebaskan mereka dari Mesir. Saudara, menunggu adalah salah satu disiplin hidup yang paling sulit. Namun iman yang benar dapat menunggu penggenapan tujuan Tuhan pada waktu Tuhan. Tetapi sambil menunggu, kita juga harus taat. Mari kita lihat satu-satu. Karena iman, maka Abraham taat. Dia patuh. Dia dengar kata Tuhan, dia laksanakan, saudara. Dia patuh ketika bahkan dia tidak tahu kemana ia pergi. Dia tinggal di tenda karena dia adalah orang asing dan penjara dunia dan harus siap untuk pindah kapanpun Tuhan berbicara. Saudara, orang Kristen saat ini juga adalah orang asing dan penjara di bumi ini. Abraham memperhatikan kota surgawi dan hidup di masa depan. Demikian juga kita orang Kristen juga harus memperhatikan hal-hal yang surgawi. Karena iman kita, karena apa yang ditulis oleh Alkitab. Abraham ketika dia mendengar suara Tuhan. Karena iman, Abraham beroleh kekuatan. Abraham juga taat ketika dia tidak tahu bagaimana kehendak Tuhan akan terjadi. Dia tidak tahu ke depannya gimana, saudara. Tapi dia percaya aja. Baik Abraham maupun Sarah terlalu tua untuk memiliki anak. Namun mereka berdua percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat untuk memberikan seorang putra. Ketidakpercayaan mengatakan, bagaimana ini bisa terjadi? Namun iman mengatakan, aku percaya. Oke, saudara? Karena iman, Abraham percaya dan menaati Tuhan ketika dia tidak tahu kapan Tuhan akan memenuhi janjinya. Tidak ada satupun dari bapak bangsa ini melihat pemenuhan janji Tuhan sepenuhnya. Tapi mereka melihat dari jauh dari apa yang Tuhan lakukan. Abraham dan Sarah beriman ini tinggal di tenda-tenda, tetapi mereka tahu sebuah kota surgawi menanti mereka. Tuhan selalu memenuhi janji-janjinya kepada umatnya yang percaya, baik segera maupun akhirnya. Akhirnya Abraham menaati Tuhan dengan iman ketika dia tidak tahu mengapa Tuhan mencobai dia.
Mengapa Tuhan ingin Abraham mengorbankan putranya ketika Tuhan yang memberinya seorang putra? Bukankah semua janji masa depan bangsa terbungkus dalam Ishak? Ujian iman menjadi lebih sulit saat kita berjalan bersama Tuhan. Namun upahnya lebih indah, saudara. Dan kita tidak boleh mengabaikan iman yang taat dari Abraham. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf memiliki 4 generasi iman. Orang-orang ini terkadang gagal. Tetapi pada dasarnya mereka adalah orang-orang beriman. Mereka tidak sempurna, tetapi mereka mengabdi kepada Tuhan dan mempercayai firman-Nya. Karena iman, Ishak menyampaikan janji itu dan berkat itu kepada Yakub, walaupun dia tidak melihatnya, saudara. Dan Yakub membagikan kepada ke-12 putranya. Yakub adalah seorang penjara, bahkan saat dia sekarat, dia bersandar pada tongkat penjiaranya. Iman Yusuf tentu luar biasa, saudara. Setelah cara keluarganya memperlakukan dia, dia tidak meninggalkan imannya, tetapi sebaliknya, imannya tumbuh lebih kuat. Bahkan pengaruh Mesir yang fasik tidak melemahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yusuf tidak menggunakan keluarganya, pekerjaannya, atau keadaannya sebagai alasan untuk tidak percaya. Ya, Yusuf tahu apa yang dia imani, bahwa suatu hari Allah akan membebaskan umatnya dari Mesir. Ya, dengan tindakan apa? Yusuf juga tahu di mana dia berasal, di Kanaan, bukan di Mesir. Jadi dia membuat orang-orang Israel berjanji untuk membawa jenazahnya, tulang belulangnya, keluar dari Mesir pada saat Exodus, dan mereka melakukannya. Inilah Yusuf, saudara ya. Inilah iman dari bapak bangsa. Saudara, kita harus mengagumi iman dari para bapak bangsa. Mereka nggak ada Alkitab, saudara. Mereka tidak ada Alkitab yang lengkap. Namun iman mereka kuat. Mereka menurunkan janji-janji Tuhan dari satu generasi ke generasi lainnya. Terlepas dari kegagalan dan ujian mereka, mereka percaya kepada Tuhan, dan ini memberikan kesaksian tentang iman mereka. Berapa banyak lagi iman yang Anda dan saya harus miliki? Ya. Nah, sekarang demonstrasi iman saat Exodus menuju Kanaan, Musa sampai Yosua. Ibrani 11 ayat 23 sampai 31. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah di masa akan datang. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencoba juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik, saudara. Musa, saudara, pertempuran iman. Musa beruntung memiliki orang tua yang beriman, yang percaya. Bagi mereka menyembunyikan bayi laki-laki mereka dari pihak berwenang tentu saja merupakan tindakan iman. Catatan tersebut diberikan dalam Keluaran 2 ayat 1-10. Orang tua Musa bernama Amran dan Yochebed. Meskipun orang tua yang saleh tidak dapat mewariskan iman mereka seperti yang mereka lakukan dalam sifat-sifat keluarga, mereka pasti dapat menciptakan suasana iman di rumah dan menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Menolak dunia karena iman Musa. Sebagai anak angkat putri Firaun, putri Mesir, Musa bisa saja menjalani kehidupan yang mudah di sana. Namun, imannya menggerakkan dia untuk menolak kehidupan seperti itu. Dia memilih untuk mengidentifikasi dirinya dengan umat Tuhan yang menderita. Iman yang benar menyebabkan orang percaya memegang nilai-nilai yang benar dan membuat keputusan yang tepat. Ungkapan kesenangan dosa tidak hanya mengacu pada nafsu dan dosa besar lainnya.
Ungkapan tersebut menggambarkan cara hidup yang sekarang kita sebut sukses, posisi, prestis, kekuasaan, kekayaan, dan kebebasan dari masalah. Dengan iman, Musa meninggalkan itu semua. Penolakan dunia oleh Musa menyebabkan celaan karena iman. Dia harus hidup di dalam padang gurun, padahal dia seorang pangeran di Mesir, saudara. Kita harus lebih mengagumi Musa. Dia meninggalkan istana dan tidak pernah kembali lagi ke kehidupan lama. Dia diidentifikasi dengan budak Yahudi. Pria dan wanita beriman seringkali harus menanggung celaan dan penderitaan. Para rasul menderita karena iman mereka. Orang-orang percaya yang dijebloskan dalam penjara seperti Paulus tahu apa artinya menanggung celaan. Jika celaan adalah bukti iman yang benar, kita bertanya-tanya berapa banyak iman yang kita miliki. Akhirnya ada upah iman. Tuhan selalu menghargai iman yang benar. Jika tidak segera, setidaknya pada akhirnya. Di seberang sana ada harta di Mesir, tetapi Musa melihat upah dari imannya. Musa memilih yang tidak dapat binasa, melihat yang tidak kelihatan, dan melakukan yang tidak mungkin. Iman Musa memungkinkan dia menghadapi Firaun tanpa rasa takut dan mempercayai Tuhan untuk menghadapi musuh. Ketekunan Musa bukanlah karunia alami, karena secara alami Musa ragu-ragu. Ketekunan dan keberanian ini datang sebagai upah dari iman, saudara. Karena iman, Musa dipercayakan dengan pembebasan bagi dia dan umatnya. Iman membawa kita keluar, membawa kita melalui, dan membawa kita masuk. Ketika kita mempercayai firman Tuhan, kita mendapatkan apa yang dapat Tuhan lakukan. Tetapi ketika kita mempercayai diri kita sendiri, kita hanya mendapatkan apa yang dilakukan oleh orang yang lemah. Pengalaman Musa adalah bukti bahwa iman Alkitab yang sejati, seperti yang saya katakan pertama, berarti menaati firman Allah terlepas dari keadaan dan konsekuensinya. Iman Alkitab yang sejati berarti menaati firman Allah terlepas dari keadaan dan konsekuensinya, saudara. Itu adalah iman. Nah, bagian selanjutnya adalah pengembaraan karena tidak ada iman, saudara. Tetapi tidak disebutkan tentang kegagalan Israel dalam 40 tahun waktu yang terbuang. Mengapa? Karena itu adalah pengalaman ketidakpercayaan, bukan pengalaman iman. Karena itu, saudara, karena mereka tidak menaati Allah dengan mulai menyimpang hanyut dari firman, mulai meragukan firman, tumpul malas mendengarkan firman, dan menghina firman. Akhirnya yang terakhir nanti ada di Ibrani 12 adalah menolak firman. Ini adalah yang telah kita pelajari. Nah, ini adalah karena tidak ada iman, maka kita akan mulai melakukan ini, saudara. Tidak percaya lagi sama firman Tuhan. Malas lagi untuk belajar firman Tuhan. Meragukan firman Tuhan. Akhirnya kita akan menghina firman Tuhan. Kalau sampai menolak firman Tuhan, udah nggak ada ampun lagi, saudara. Ya, itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Menolak Yesus, menolak Roh Kudus. Yosua, pemenang iman. Yosua adalah penerus Musa sebagai pemimpin Israel dan ia berhasil karena ia mempercayai Tuhan yang sama dipercayai Musa. Tuhan mengubah pekerjaannya, tetapi dia tidak mengubah prinsip-prinsip operasinya. Dia memberkati iman dia dan dia menghakimi ketidakpercayaan. Dari sudut pandang manusia, saudara, menyerang Yeriko itu tidak mungkin. Yeriko adalah kota yang mustahil untuk ditaklukkan dalam perspektif manusia. Namun, tindakan iman pertama Yosua bukanlah kekalahan kota, tetapi penyeberangan sungai Yordan. Dengan iman, bangsa itu menyeberangi sungai seperti generasi sebelumnya telah menyeberangi Laut Merah. Ini adalah kesaksian dan peringatan bagi bangsa-bangsa Kanaan bahwa Israel sedang bergerak maju dengan kuasa Tuhan, saudara. Rahab, pemenang iman, saudara. Rahab adalah seorang pelacur, orang yang tidak mungkin percaya kepada Allah Israel benar. Dia diselamatkan oleh kasih karunia karena penduduk kota lainnya ditandai untuk mati. Allah dalam rahmat dan kasih karunia-Nya mengizinkan rahmat untuk hidup, tapi Rahab diselamatkan oleh iman, saudara. Apa yang dia ketahui tentang Allah dicatat dalam Yosua. Dia tahu bahwa Allah telah membebaskan Israel dari Mesir dan bahwa dia telah membuka Laut Merah. Tetapi itu 40 tahun sebelumnya. Dia juga tahu bahwa Allah telah mengalahkan bangsa-bangsa lain selama pengembaraan di padang gurun. Sebab Tuhan Allahmu, dialah Allah yang di atas langit dan bumi di bawah. Itu adalah kesaksian imam dari Rahab. Dan Tuhan
menghormatinya. Rahab, iman dengan perbuatan. Rahab diselamatkan untuk pekerjaan yang baik. Iman yang benar selalu harus menunjukkan dirinya dalam perbuatan baik. Dia melindungi mata-mata, memasang tanda di jendela sebagai petunjuk. Tampaknya memenangkan keluarganya kepada iman yang benar dan dalam segala hal menaati Tuhan. Rahab tidak hanya saja dibebaskan dari penghakiman, tetapi dia menjadi bagian dari bangsa Israel. Ia menikah dengan Salmon dan melahirkan Boas yang merupakan nenek moyang dari Raja Daud. Saudara, bayangkan karena iman, seorang pelacur menjadi bagian dari nenek moyang Yesus Kristus. Itulah yang dapat dilakukan oleh iman, saudara. Besar sekali kekuatannya. Karena iman memang kekuatan terbesar di dalam dunia ini, saudara. Bayangkan seorang pelacur menjadi bagian dari nenek moyang dari Yesus Kristus. Itulah yang dapat dilakukan dengan iman. Demonstrasi iman dari hakim-hakim, nabi, dan raja, saudara. 31 sampai 34, sorry ya. Dan apalagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul semua mundur pasukan-pasukan tentara asing. Hakim-hakim, iman yang saling menopang. Iman dapat bekerja dalam kehidupan setiap orang yang berani mendengarkan firman Tuhan dan berserah kepada kehendak Tuhan. Betapa beragamnya kepribadian kita miliki di sini. Gideon adalah seorang petani ketakutan yang imannya tidak segera tumbuh kuat. Barak meraih kemenangan gilang gemilang atas Sisera, tetapi dia membutuhkan Deborah, sang nabiah, sebagai penolongnya untuk meyakinkan, untuk meneguhkan imannya. Baik Gideon dan Barak adalah penyemangat kita yang goyah dalam iman kita. Kisah Simson yang menemukan iman pada akhir hidupnya. Kita tidak akan menyebut Simson sebagai seorang yang saleh, karena dia menyerah pada selera dagingnya. Dia adalah seorang Nazaret, yang berarti dia mengabdikan diri kepada Tuhan dan tidak pernah memotong rambutnya atau mengambil bagian dari buah anggur. Simson memang mempercayai Tuhan untuk membantu dan membebaskan, dan pada akhirnya Simson bersedia memberikan hidupnya untuk mengalahkan musuhnya. Namun kita tidak boleh menyimpulkan bahwa orang percaya saat ini dapat berharap untuk menjalani kehidupan ganda seperti Simson, hidup daging dan menerima berkat Tuhan. Dia punya iman muncul pada akhir hidupnya, saudara. Jadi tidak mungkin bagi kita untuk memeriksa setiap contoh iman, dan bahkan penulis Ibrani berhenti menyebutkan nama-namanya setelah dia menyebut Daud dan Samuel. Yang tentu saja adalah orang-orang beriman. Tidak mungkin Daud perang bersama Goliat kalau dia tidak ada iman bahwa Tuhan akan memeliharanya. Ada contoh dalam Perjanjian Lama tentang pria wanita yang memenangkan keamanan yang dirujuk dalam Ibrani 11:33-35. Daud tentu saja menaklukkan kerajaan dan melakukan kebenaran. Iman Daniel menghentikan mulut singa. Dan ketiga anak Ibrani mengatasi kuasa perapian yang menyala-nyala. Para wanita beriman yang disebutkan dalam Ibrani 11:35 memiliki kisah mereka yang diberikan dalam ayat-ayat berikut, saudara. Penutup dan kesimpulan, saudara. Ibrani 11 ayat 35 sampai 40. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Saudara, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua, dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Jadi ini kita harus mengerti, dan tidak semua pahlawan iman dibebaskan dari kesulitan.
Jadi transisi dari dalam Ibrani 11:35 adalah penting. Tidak semua orang beriman mengalami mujizat yang ajaib. Beberapa disiksa dan mati. Kata yang diterjemahkan orang lain dalam Ibrani 11-36 berarti orang lain dari negeri yang berbeda. Orang lain ini memiliki iman, tetapi Tuhan tidak menganggapnya pantas untuk berurusan dengan mereka dengan cara yang sama dia berurusan dengan Musa, Gideon, dan Daud. Banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan ketika orang lain yakin mereka akan mati. Tuhan dapat menyembuhkan, tetapi Anda juga tahu bahwa Tuhan tidak harus menyembuhkan untuk membuktikan bahwa Anda memiliki iman. Ya, Tuhan dapat menyembuhkan, tetapi Anda juga tahu bahwa Tuhan tidak harus menyembuhkan untuk membuktikan bahwa Anda memiliki iman. Penulis Ibrani mencatat bahwa banyak pria dan wanita beriman yang tidak dikenal, tidak dibebaskan dalam keadaan sulit. Namun Allah menghormati iman mereka. Faktanya dibutuhkan lebih banyak iman untuk bertahan daripada untuk melarikan diri. Seperti 3 teman Daniel, kita harus mempercayai Tuhan dan menaatinya, bahkan jika dia tidak membebaskan kita, saudara. Iman tidak mencari persetujuan dunia, tetapi mencari persetujuan Allah. Pandangan manusia tentang pahlawan iman ini sangat rendah. Jadi orang-orang menganiaya mereka, menangkap mereka, menyiksa mereka, dan beberapa kasus membunuh mereka. Tetapi pandangan Tuhan sama sekali berbeda. Dia mengatakan bahwa dunia ini tidak layak untuk orang-orang ini. Rasul Paulus adalah ilustrasi yang baik tentang kebenaran ini. Festus berkata bahwa Paulus sudah gila. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Paulus tidak layak untuk hidup. Namun Paulus adalah hamba pilihan Tuhan, mungkin orang Kristen terbesar yang pernah hidup. Iman memampukan kita untuk berpaling dari persetujuan dunia dan hanya mencari persetujuan Allah. Jika Tuhan dimuliakan dengan membebaskan umatnya, dia akan melakukannya. Jika dia melihat pantas untuk dimuliakan dengan tidak membebaskan umatnya, maka dia akan melakukannya. Tetapi kita tidak boleh menyimpulkan bahwa tidak adanya pembebasan berarti kurangnya iman di pihak anak-anak Allah. Iman melihat masa depan, saudara. Iman melihat ke masa depan, karena di sanalah imbalan terbesar ditemukan. Orang-orang yang disebutkan dalam pasal-pasal ini tidak menerima janji-janji seperti Abraham. Dia tidak melihat Kanaan, saudara. Dia hanya meneruskan kepada generasi berikutnya. Tetapi mereka memiliki kesaksian Allah atas iman mereka bahwa suatu hari mereka akan diberi upah. Jadi tujuan Allah melibatkan orang-orang kudus seperti yang lama dan juga orang-orang kudus seperti yang baru. Suatu hari kita semua akan berbagi kota surgawi yang dicari oleh orang-orang kudus sejati dengan iman. Kita hari ini harus bersyukur untuk orang-orang kudus zaman dahulu karena mereka setia selama masa-masa sulit. Namun kita adalah orang-orang yang telah menerima berkat yang lebih baik. Kita punya Alkitab, saudara. Mereka tidak punya Alkitab. Mereka melihat beberapa dari berkat-berkat ini dari jauh. Tetapi kita menikmatinya hari ini melalui Yesus Kristus. Jika orang-orang kudus zaman dahulu tidak mempercayai Tuhan dan menaati kehendak-Nya, Israel akan binasa dan Mesias tidak akan lahir. Penutup, saudara, ini harus ingat, tanpa iman manusia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi iman seperti ini hanya tumbuh ketika kita belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena itu dasarnya. Kalau kita nggak ngerti dasar iman kita, bagaimana kita melakukan dasarnya, saudara? Ya, dan persekutuan dalam penyembahan dan doa. Iman adalah mungkin bagi semua orang percaya dalam semua jenis situasi. Itu bukan kemewahan bagi beberapa orang suci elit. Iman yang bertumbuh adalah kebutuhan bagi semua umat Tuhan. Karena itu kita minta, saudara, Tuhan Yesus, kami ingin bertumbuh dalam iman kami. Karena itu, ajarilah kami mengenal Engkau dengan rajin belajar firman-Mu, menaati firman-Mu, sebagai dasar dari apa yang kami harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat, yaitu Engkau yang selalu menepati janji-Mu, Engkau yang selalu memelihara firman-Mu, sehingga iman kami dapat menjadi kesaksian yang memuliakan Engkau, saudara. Jadi itu adalah iman. Nah, saya 3 slide lagi. John Wesley mengatakan, saya pergi ke Amerika untuk mempertobatkan orang Indian. Tetapi, siapa yang mempertobatkan saya? Satu ayat Alkitab yang membawa John Wesley keluar dari agama religius belaka ke dalam sukacita keselamatan oleh kasih karunia melalui iman adalah Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Setelah ia mengerti ini,
Saya merasa hati saya aneh dan hangat. Saya merasa saya percaya kepada Kristus. Kristus saja untuk keselamatan. Dan suatu jaminan diberikan kepada saya bahwa Dia telah menghapus dosa-dosa saya dan menyelamatkan saya dari hukum dosa dan kematian. Satu lagi, saudara, Martin Luther. Situasi saya adalah bahwa meskipun saya seorang pendeta yang hampir sempurna, saya merasa berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa yang bermasalah dalam hati nurani. Dan saya tidak yakin bahwa jasa dan perbuatan saya akan meredakan amarah Tuhan kepada saya. Siang dan malam saya merenungkan sampai saya melihat hubungan antara keadilan Allah dan pernyataan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Kemudian saya memahami bahwa melalui kasih karunia dan belas kasihan semata, Allah membenarkan kita melalui iman. Setelah itu saya merasa diri saya dilahirkan kembali dan telah melewati pintu-pintu terbuka menuju surga. Ketika saya melihat bahwa hukum berarti satu hal dan Injil adalah hal lain, saya dicerahkan. Akhirnya dia pantek di gereja Katolik tesis dia. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang-orang Katolik. Karena dia udah belajar bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan dia dibawa ke dalam majelis agama untuk diadili. Dan dia berkata begini, saudara. My conscience is captive to the word of God. Hati nurani saya sudah tertawan oleh firman. Thus, I cannot and will not recant. Dan saya tidak bisa dan tidak akan saya cabut atau tarik. Because acting against one conscience is neither safe or sound. Karena bertindak melawan hati nurani sendiri adalah tidak aman dan tidak sehat. Here I stand. Disinilah saya berdiri. God help me. Tuhan tolong saya. Amin. Martin Luther 1521 pada dia dihadapkan pada pengadilan agama. Jadi iman adalah mempercayai firman Tuhan terlepas dari konsekuensi dan keadaan. Itu adalah iman dan kita ada keyakinan bahwa Tuhan memelihara firman-Nya dan akan memberikan kebaikan kepada kita dan Dia akan menyetujui dan bersaksi bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Begitu saudara. Nah, minggu depan tanggal 25 Agustus kita akan mulai dengan orang percaya harus hidup oleh iman. Bagian yang kedua, kita adalah topiknya adalah sumber kekuatan kita, bagaimana kita untuk mempertahankan iman. Karena kalau orang mundur, Tuhan itu nggak berkenan. Dan bagaimana kita mempertahankan iman sampai akhir, di sini diceritakan di Ibrani 12 adalah sumber kekuatan adalah anak Allah, jaminan kasih Allah dan kemampuan yang datang dari kasih karunia. Saudara, demikianlah sharing saya tentang deskripsi iman dan contoh-contoh dari demonstrasi iman dari pahlawan iman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini luar biasa. Saya berharap malam hari ini karena ini tentang iman. Sedangkan iman itu dasar, gitu ya. Dasar dari apa yang kita percayai. Mudah-mudahan malam hari ini banyak pertanyaan. Nah, ya, mudah-mudahan. Jadi untuk rekan-rekan yang mau bertanya, saya persilahkan. Tapi saya nggak nanya Pak, cuman perenungan. Jadi saya suka banget malam ini menjadi jawaban buat kita bersama tentang iman yang Pak David sempat tadi saya kasih jempol itu di Ibrani 11 ayat yang ke-35 sampai 40 dapat Pak David. Yeah. Itu saya konsen di situ. Saya konsen banget di situ karena banyak orang Kristen salah tafsir atau salah punya pegangan tentang iman. Jadi iman itu harus doanya dijawab. Iman itu harus bisa nyembuhin sakit. Iman itu harus terima mujizat. Nah, itu nggak sedikit orang-orang Kristen yang punya patokan seperti itu. Karena mereka berkata, kan saya beriman Pak Yos. Saya beriman harus saya bisa dong raih yang namanya kerinduan, harapan, cita-cita, keinginan, doa saya harus dijawab. Tapi saya konsen di situ Pak David. Saya baca ya Pak Min ya. Ayat 36 lah jelasnya ya. Ayat 35b lah ya. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh bangkit yang lebih baik lagi. Ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara.
mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah ya, jadi ada orang-orang di Alkitab memang ya orang Kristen di zamannya Nero gitu ya. Di zamannya penganiayaan antikris zaman dulu, Pak. Ini udah berapa minggu yang ngomong antikris mah udah ada, Yos. Di zamannya Nero, zamannya mana? Betul. Antikris bukan cuma nanti ya yang akan datang misalnya. Di setiap zaman era itu adanya antikris. Orang yang menolak Kristus. Ya entah bakar gereja, entah menganiaya, entah itu. Nah, saya suka di sini. Jadi buat kita ya, bahasa pribadi sebelum buat teman-teman, buat Bapak Ibu, kalau sampai doa kita nggak dijawab Tuhan, kalau sampai kita nggak mengalami mujizat seperti yang kita harapkan, kalau kita masih bergumul, berarti kita istilahnya nggak beriman, atau iman kita bukan berarti nggak sempurna, gitu ya. Bukan berarti iman kita nggak sempurna atau bukan berarti kita nggak punya iman, bukan. Memang kita dikondisikan, kita ada di ujian, kita ada di tempat seperti itu. Dan itulah untuk menguji iman kita. Masih nggak kita berkata sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Dan itu yang mendewasakan kita. Saya jadi ingat Ayub. Ayub itu orang saleh, orang benar. Dia sembahyang tiap hari, ya kan? Tetapi diizinkan Tuhan mengalami seperti itu. Ayub nggak ada salahnya. Saya jadi ingat Pak Min, orang Kamis yang lalu ya, kuliah yang barengan tuh, orang yang banyak berdoa, orang yang baca Alkitab banyak, orang yang pujian menyembah banyak, masalah bisa datang nggak, Yos? Masalah tetap bisa datang. Tetapi yang membedakannya, orang yang banyak baca Alkitab, banyak doa, pujian penyembahan, masalah tetap datang, tetapi mereka kuat, bahkan tenang, ada damai sejahtera. Nah itu iman, saudara. Saya suka itu, saudara. Jadi dibandingkan orang-orang yang nggak baca Alkitab, nggak punya pujian penyembahan, nggak punya doa, waktu datang badai, kelabukan dia, nggak ada pegangan, nggak ada kekuatan, goyah dia. Tetapi orang baca Alkitab, doa, pujian penyembahan, ada badai, dia tetap tenang. Dia bisa nyanyi, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Nah itu orang yang beriman. Orang beriman bukan berarti orang yang bebas dari masalah. Orang yang beriman disertai Tuhan. Itu saja ya Pak David, Pak Min, saya sangat diberkati dengan beriman ini. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Yos. Mungkin rekan-rekan ada pertanyaan, nggak apa-apa, saya tunggu. Kita kalau lagi belajar Alkitab ini boleh nanya ya. Justru tempatnya nanya di sini, gitu ya. Pak Johan itu udah pernah ngalami yang iman itu, dia harus saksikan kepada kita. Ada Eko, ayat Eko. Ada Eko sama Johan tuh Pak. Iman ya. Iman itu apa ya? Percaya. Semakin kita percaya, semakin kita diuji, Pak, kalau saya, Pak. Semakin diuji, semakin disuruh, semakin kita mendekati, semakin kita baca Alkitab. Sebab kenapa? Kalau misalnya kita ketemu masalah lagi yang lebih baru, yang kita ingat itu bukan masalah, Pak, ataupun apa yang ada di otak kita, tapi firman kita yang kita ingat. Kalau saya sekarang begitu ya, ketemu masalah yang saya ingat, oh Tuhan di ayat ini ngomong ini, oh Tuhan ini ngomong begini, oh iya ya udah sabar lah. Itu yang saya rasain sekarang. Jadi saya lebih bergantung kepada Tuhan sekarang, bukan kepada manusia. Ya kan? Ya walaupun saya di Jakarta ini apalagi lagi COVID begini, ya teman ngobrol saya cuma Tuhan sekarang.
Oke, rekan-rekan, kalau gitu saya garis bawahi aja. Memang malam ini luar biasa ya. Kita belajar sesuatu yang sangat esensi gitu ya di dalam iman kita. Jadi iman itu ternyata adalah ketaatan kita melakukan firman Tuhan, apapun konsekuensinya. Nah, gitu. Jadi iman itu nggak ada hubungannya sama sakit saya sembuh nggak ya? Gitu ya, nggak ada hubungan. Gitu. Iman itu nggak ada hubungan sama saya punya rumah nggak ya nanti, nggak ada. Jadi iman adalah ketaatan kita. Kita taat melakukan firman Tuhan, apapun konsekuensinya. Nah, di titik itu aja ternyata. Di titik itu aja. Jadi mari cara pandang kita mulai berubah ya. Kalau ada hamba Tuhan sakit, jangan bilang kurang iman. Kalau ada hamba Tuhan miskin, jangan bilang itu nggak ada iman. Jangan, kasihan. Kalau saudara bisa beri, beri aja. Dia hamba Tuhan, mau bagaimanapun juga. Yang menghakimi biar Tuhan. Gitu ya. Kita menghormati aja, kita menghargai aja. Gitu ya. Soalnya banyak kan kita itu kalau nggak tahu tentang iman ya, kita pakai menunjuk, kita pakai menghakimi hamba Tuhan, saudara seiman gitu, yang mereka sakit, mereka kekurangan, mereka apa, pokoknya nggak ada iman gitu ya, nggak ada urusan ya rupanya dengan itu. Jadi biar malam hari ini pengertian kita tentang iman clear. Kalau ada pertanyaan sekali lagi saya nggak sih, kadang-kadang orang iman sama nekat itu gimana ya, kurang lebih ya. Kadang-kadang kan ada orang sakit nih. Dia beriman sembuh. Dia kan mau makan obat lah ibaratnya. Dia taat dah. Dia rasa ada bisikan nih, ada suara nih. Nggak usah makan, pokoknya percaya sembuh. Nah, pada titik itu gimana tuh? Soalnya kadang-kadang kalau saya lihat juga ya, kita pernah saksikan dulu waktu di TV Pak ya. TV orang dalam persimpangan itu kadang-kadang sulit Pak. Contoh, dia udah koma bertahun-tahun. Dia udah obatin. Dia udah berdoa. Harus bagaimana? Ini orang kan di persimpangan. Berserah sama Tuhan. Tanpa lakukan apa-apa. Atau dia berusaha. Kita pernah lihat kan waktu di TV, dia udah nyerah banget dah. Dia pengen istrinya kalau nggak salah, udah nggak punya biaya, pengen disuntik mati lah. Tahu-tahunya istrinya sembuh. Nah itu kondisi kayak gitu gimana tuh ya? Orang kadang-kadang di persimpangan susah sih ya. Dia berobat sana sini nggak dapat, akhirnya dia nyerah. Beriman, nah itu gimana kurang lebih? Soalnya iman sama nekat kadang-kadang agak sedikit mirip-mirip nih. Maka itu tadi definisi iman itu adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Kalau iman dari bisikan berarti dasarnya itu bukan dari firman Tuhan, tetapi dasar dari bisikan. Itu bukan iman, Pak. Itu adalah kayak optimisme buta gitu. Nah, iman itu adalah mempercayai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah bilang, percaya kepadaku, ya. Kalau misalnya dia pun nggak sembuh, ya kalau dia naatin firman Tuhan, maka di kemudian hari dia akan masuk surga yang lebih baik gitu. Jadi sembuh nggak sembuh, ya urusan Tuhan. Kita lakukan aja apa yang kita lakukan tanpa untuk tidak taat dengan firman Tuhan. Kita berobat, ya kita berobat gitu. Ya kan? Kalau misalnya dia pengen kita harus layani dengan baik karena dia sudah mau meninggal atau apa, kita layani dengan baik. Sisanya itu biar Tuhan yang urus. Jadi iman kita bukan iman bahwa dia pasti sembuh. Kadang-kadang Tuhan mungkin menyembuhkan dia, tapi kadang-kadang Tuhan tidak menyembuhkan dia. Tapi yang pasti kalau dia menaati firman Tuhan dengan iman, surga udah pasti jaminan dia. Itu yang paling penting. Atau untuk tambahannya gini kok Amjan, gambarannya aja ya. Gambarannya itu Daniel bilang gini, kalau Tuhan yang aku sembah bisa menyelamatkan aku, kalau Tuhan yang aku sembah dia bisa menyelamatkan aku kalau dia mau menyelamatkan aku. Tetapi kalau dia nggak mau menyelamatkan aku, itu nggak masalah. Aku akan tetap percaya. Nah, yang kita baca di Alkitab adalah akhirnya Tuhan menyelamatkan Daniel. Nah, bagaimana kita berandai-andai? Bagaimana kalau Tuhan nggak menyelamatkan Daniel?
tetap mati aja. Nah, itu kebanyakan orang Kristen menilai gini, kalau gitu Daniel nggak keren, nggak ada iman dong. Nah, dari sisi Tuhan beda. Daniel imannya sangat besar karena dia percaya sampai mati. Tetapi dari sisi manusia kan beda. Daniel nggak ada iman tuh, kenapa? Dimasukin api mati dia, keok sama api. Loh, kan dari sisi yang berbeda. Nah, iman yang benar malam hari ini adalah kita memandang dari sudutnya Tuhan. Apa sih iman? Menurut Tuhan. Gitu Pak David ya. Apa sih iman? Betul. Saya rasa itu. Jadi waktu kita sakit nggak sembuh, kita mati, itu bukan nggak ada iman. Kalau dia tetap percaya kepada Yesus, itu adalah gini, beriman sampai akhir. Ini keren. Keren. Ya, akhirnya kan Rasul Paulus yang menulis setengah Alkitab dari Perjanjian Baru, itu doanya bukan nggak dijawab kan, akhirnya dia dipenggal. Nah, waktu dipenggal, nggak ada orang Kristen yang bilang gitu, kok dipenggal, harusnya Tuhan ini dong, luputin dia dong. Waktu mau menggal gitu, malaikat tahan dong pisaunya, itu baru keren gitu. Tapi kok kepalanya copot, berarti Tuhan nggak keren, Paulus nggak punya iman. Nah, kesimpulannya kan nggak bisa begitu. Kesimpulannya adalah Paulus beriman sampai akhir. Dia mengakhiri pertandingan. Nah, ternyata itu dari sudut pandangnya Tuhan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Satu lagi, ini kejadian nyata nih Pak ya. Ya. Ada orang sakit, udah ke dokter, udah dilihat dokter, ibaratnya dokter udah angkat tangan nih Pak. Ya. Udah angkat tangan, dia udah nggak bisa sembuhin lah, udah tinggal tunggu aja dah. Ya. Seluruh keluarganya udah persiapkan. Semua apapun yang dibutuhkan dia udah dipersiapkan. Ya. Kebetulan orang ini belum terima Tuhan Yesus nih, Pak. Oh, oke. Terus diajak mau nggak Tuhan terima Tuhan Yesus? Mau. Langsung dibaptis. Ya. Udah gitu pengobatan seperti biasa, dijalankan seperti biasa. Dia kan baru kenal Tuhan Yesus nih, Alkitab juga belum pernah baca kali nih. Ya. Tapi dia dibaptis. Baptisnya bukan selam ya, biasa percik ya. Ya. Kalau nggak salah sih percik deh. Percik. Ya. Terus makin kemari diobatin, normal diobatin, udah bawa pulang ke rumah, diobatin. Semakin hari semakin baik, Pak. Jadi dugaan dokter itu salah. Oh. Malah dia punya penyakitnya, tadinya misalkan contoh ya, misalkan paru-parunya sebelah udah hitam, sebelah lagi udah nyusut, tinggal kecil lah, tinggal berapa persen gitu. Tapi dokternya makin lama makin heran nih sekarang nih. Loh, kenapa paru-parunya udah mulai normal ya, udah mulai baik gitu, tanda-tanda baik. Nah, itu gimana Pak pengertiannya? Iman siapa tuh? Saya juga bingung deh. Ya, silakan Pak David. Kan dia juga baru dibaptis kan, baru kenal. Mungkin penginjilannya juga belum banyak, cuman mau dibaptis nggak? Mau ikutin ya gini. Belum ada dengar sering firman Tuhan atau apa, belum. Saya rasa ini nggak bisa dikaitkan dengan iman ya. Jadi orang sembuh karena iman. Karena kalau kita baca Alkitab, itu orang Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang ya, itu justru bukan orang yang beriman. Orang-orang Samaria yang bukan percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan itu sembuhkan. Jadi Tuhan nggak sembuhkan orang bergantung kepada iman seseorang gitu. Suka-suka Tuhan dia mau menyembuhkan siapa. Ya, menurut saya sih orang ini terima mukjizat Tuhan kok. Ya. Dan bukan karena iman gitu loh, bukan karena iman, tapi ya, memang karena dia Tuhan menerima mukjizat. Ya, Tuhan mungkin ada caranya dia kasih mukjizat kepada orang itu agar bagaimana itu adalah rencana Tuhan yang kita nggak tahu gitu. Jadi kalau kita terlalu mengaitkan pada iman itu, jadinya iman kita mungkin bergantung kepada mukjizat bukan bergantung kepada firman Tuhan akhirnya. Ya, tapi mungkin gini juga Pak David, yang menimbul pertanyaan ini karena Tuhan Yesus juga suka gini kan, suka berkata gini kan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Itu maksudnya. Iya sih, ya. Iya kan? Ada orang Betul. sakit Tuhan Yesus ngomong terjadilah sesuai dengan imanmu gitu ya. Betul. Tetapi ada juga yang gini loh, maksudnya itu orang ini kan dia percaya sama Yesus gitu kan. Dia percaya sama Yesus. Ya itu yang kamu percaya sama Tuhan Yesus ya terima aja terjadi. Ya. Gitu. Boleh nambahin nggak Pak Min?
Oh boleh, jangankan nambahin. Sekian ada sekitar tahun 2002 atau 2003 mama saya operasi besar di sumber waras karena harus dipotong ususnya itu karena lengket dan dia muslim ya. Sampai hari ini mama saya masih muslim. Jadi waktu mau dioperasi itu dokter sebetulnya udah angkat tangan, gambling. Selamat atau enggak itu udah tipis. Nah, hari itu saya sepakat sama ibu telepon om saya. Bisa nggak ke sumber waras untuk doain mama saya? Ya siapa tahu ini yang terakhir. Siapa tahu itu detik-detik terakhir lah saya ngomong gitu. Jadi saya sama ibu berkata begini, doain kalau bisa operasinya lancar, sembuh, normal kembali. Karena apa? Dia muslim. Jadi saya juga berharap Pak Tim, Om Tim ini kan pembicara, penginjil. Ya waktunya lah nginjilin iparnya dia lah. Karena mama saya kan berarti kakak iparnya dia. Nah, siapa yang tahu sekian apa yang terjadi? Pak Tim itu saya masih ingat. Sampai hari doanya cuma gini. Kami bertiga di samping kiri kanan ranjang dari mama. Dia cuma gini, Tuhan Yesus, tolong jamah sembuhin mamanya Ios yang akan operasi besar. Perhitungkan iman dan jerilah mereka dalam ladang-Mu Tuhan. Nah, kata-kata itu ternyanyi, perhitungkan iman dan jerilah Ios dan Ibo di ladang-Mu Tuhan. Jadi orang ini memang mama ini nggak percaya Tuhan. Mau diinjili kayak apa sampai hari ini sama saya cuma iya Yos, Bob, tapi belum. Karena memang faktor suami papa tiri itu muslim. Gitu ya. Nah, saya cuma mau ngomong kadang-kadang iman orang tua atau iman anak atau iman suami atau iman istri ya yang mendoakan pasangannya atau orang tuanya yang belum beriman bisa yang membantu menyelamatkan, bisa yang membantu Tuhan perhitungkan. Itu kalau saya ngalami pribadi ya kok. Itu saya ngalami pribadi. Jadi enggak orang itu yang beriman langsung, tapi saudaranya yang Kristen yang ingat, tolonglah Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ya itu ya pengalaman saya Pak Min. Ya Tuhan sembuhin dia sampai hari ini masih sehat. Ya, makanya dia sembuh bukan karena iman, tapi karena belas kasihan Tuhan. Gitu, karena iman adalah kita harus malam hari ini kita ini ya. Iman adalah menaati firman Tuhan apapun konsekuensinya. Jadi waktu kita taat firman Tuhan, nah itulah kita lagi bergerak di dalam iman. Ya. Walaupun nggak enak, walaupun mustahil, walaupun sulit, walaupun sukar, banyak tantangan, tapi tetap kita lakukan. Kenapa? Karena itu firman Tuhan. Nah, itulah iman. Iman betul. Itu. Gitu. Jadi di situ aja. Nah, ini pengertian tentang iman yang benar, gitu ya. Iman yang benar. Itu pengertiannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan terus Roh Kudus melawat kita semua, menambah-nambahkan hikmat pengetahuan supaya pengertian iman ini benar-benar kita pahami. Ya, oke. Kita akan akhiri ya kelas kita ya. Udah ikhlas kok Akian? Oke, terima kasih buat jawabannya. Pak Yos ikhlas? Sama-sama. Yuk kita naikkan pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat
lihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Kita katakan bersama, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Katakan hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Selalu ku percaya, bukan tulus percaya. Haleluya. Shiralaya Rama Shanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Atau Pak Yos bisa tutup dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat pengajaran-Mu Tuhan tentang iman. Sungguh orang benar harus hidup oleh iman, oleh percayanya akan Tuhan, akan firman Allah. Iman percaya pada Allah lebih daripada fakta-fakta yang ada, dari keadaan situasi yang ada. Iman percaya pada Tuhan lebih dari apapun juga. Terima kasih buat hamba-Mu Pak David Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali tentang iman yang benar, iman yang betul di hadapan Tuhan. Bukan selalu iman adalah apa yang kami doakan dijawab, apa yang kami butuhkan dijawab, apa yang kami inginkan dijawab. Tapi bila iman itu sekali Yesus tetap Yesus. Meskipun doa kami belum dijawab, meskipun doa kami mungkin tidak dijawab, tapi kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah merancangkan yang jahat buat kami. Engkau tetap baik buat kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Immanuel,
Allah yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati yang hadir malam ini Tuhan. Biar kami punya iman yang benar Tuhan. Iman yang tidak tergoncangkan oleh dunia, keadaan apapun juga pandemik ini Tuhan. Tapi iman yang benar, kami mau percaya kepada Yesus lebih daripada fakta-fakta yang ada. Berkati kelas Bible study ini Tuhan, Bible exegese ini. Berkati Tuhan. Terus membuat kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan kekristenan kami, kekristenan yang bertumbuh. Sampai kami menjadi umat yang layak, siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih buat Kibi Tanah Abang. Terima kasih buat Pak Min, Bu Lingling, yang semuanya Tuhan yang boleh mendukung acara ini, program ini. Tuhan juga Pak Kelvin yang setia membantu kami. Berkati setiap hamba-hamba-Mu. Pak David Chang Tuhan dengan pelayanannya yang ada. Terima kasih Tuhan sebelum kami berpisah. Kami percaya Engkau yang menutup bungkus kami kuasa darah Yesus. Membuat kami tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Untuk kami boleh mengingat kebenaran firman-Mu. Dan besok Tuhan kami bersama-sama bersekutu di kul gabungan. Untuk kami merayakan bersuka cita. Kami tahu ada kabar baik yang mesti disampaikan kepada semua makhluk hidup di muka bumi ini. Terlebih melalui kul-kul yang ada di gereja kami. Kami mau Tuhan penjangkauan jiwa terjadi dalam nama Yesus. Berkati ibadah kul gabungan besok jam 7 malam Tuhan. Melalui Zoom yang ada. Dan semoga yang berpisah kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu Bapak Istia Mintarjo. Mari rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.